Amina, wanna say hi? Lucu banget ya Allah, Tuhan dia datang gini, pas banget datang, itu pas 5 menit habis itu dia nyanyi, mereka nyanyi kan, dia gini. Aduh tuh anak emang punya daya tarik yang luar biasa. Dengan kehadiran Amina kecil itu kan membuat lebih ini lagi. Amina tadi juga di panggung lucu banget ya. Tidak hanya berhasil membuat penonton konser Semesta Krisdayanti terpukau, kehadiran Amina Hana Nur Atta juga diakui sangat berdampak besar di kehidupan keluarga besar Anang Hermansyah dan Raul Lemos. Pihak keluarga pun tak menampik jika putri sulung Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah itu yang menjadikan perang dingin antara dua keluarga besar Hermansyah dan Lemos menjadi hangat dan harmonis. Lantas seperti apa aksi menggemaskan Amina di atas panggung? Dan benarkah Amina jadi pemersatu keluarga besar Hermansyah dan Lemos? Saksikan selengkapnya hanya di Cuplikan In-Depth. Amina Hana Nur Atta bagai malaikat kecil yang membawa hiburan dan sukacita bagi Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Tingkahnya yang lucu dan menggemaskan membuat kehidupan Aurel yang menikah di usia muda tidak menyesal meninggalkan segala kenikmatan yang masih harus dikecapnya di usia muda. Tidak hanya bagi Atta, balita yang masih berusia 1 tahun 4 bulan itu ternyata mampu membuat banyak orang terhibur. Ini terjadi ketika ia tampil dalam konser sang Gemi Krisdayanti beberapa waktu lalu. Lihat saja bagaimana Amina yang tampil bersama Mama Aurel dan Gemi KD menghipnotis penonton dengan aksi lucunya di atas panggung. Amina, wanna say hi? Luar biasa ya karena memang Geminya juga energik banget, jadi memang keren. Lucu banget ya Allah, Tuhan dia datang gini, pas banget datang, itu pas 5 menit habis itu dia nyanyi, mereka nyanyi kan, dia gini. Aduh tuh anak emang apa ya, punya daya tarik yang luar biasa. Udah biasa di depan crowd untuk udah nggak takut kan ya dia ya, bener-bener jiwa entertainernya tuh udah keluar banget. Tidak hanya memukau para penonton, kehadiran Amina pun diakui sang Avo Raul Lemos sebagai pemersatu dua keluarga besar, yakni keluarga Hermansyah dan keluarga Lemos. Ya, suami Krisdayanti itu mengakui keberadaan Amina lambat laun membuat dua keluarga besar mereka menjadi semakin hangat. Kehadiran sang cucu Amina diakui Raul menjadi faktor besar mencairnya hubungan dua keluarga yang sempat membeku dan bahkan kerap terlibat perang dingin. Lantas, seperti apa ungkapan syukur Krisdayanti dan Raul Lemos melihat keharmonisan keluarga besarnya saat ini? Dengan kehadiran Amina kecil itu kan membuat lebih ini lagi. Amina tadi juga di panggung lucu banget ya. Meramaikan Amina juga. ikut dong, ikut semua. Amina, ada Jiel, ada Arsa. Insya Allah kita semua di sini support. Keharmonisan itu kan diciptakan dari diri kita sendiri kan. Ya, itu kembali kepada diri kita. Kalau diri kita membuat harmonis akan harmonis. Tapi kalau diri kita tidak membuat tidak harmonis ya tidak harmonis juga gitu. Kembali kepada diri kita yang menentukan harmonis dan tidak. Kalau dijadikan inspirasi, alhamdulillah. Gitu kan. Kita itu berusaha untuk baik. Namanya kan kita punya anak semua kan. Kita ada Kade dengan Anang punya anak. Aku dengan mantan istriku punya anak. Terus kita punya anak-anak yang kebersamaan kita. Jadi kita harus berusaha untuk harmonis selalu. Itu sesuatu yang nggak bisa dihindari. Melihat sosok Amina yang imut, pintar, dan menggemaskan, tidak heran Atta dan Aurel sangat mencintai dan melindungi putri sulung mereka itu.
Maka ketika ada pihak yang melakukan perundungan atas malaikat kecilnya itu, Aurel merasa sangat terluka. Sementara Atta sang ayah begitu murka dan memburu pelaku sampai mengakui perbuatannya. Bahkan meskipun telah menerima permintaan maaf dari pelaku, Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah diketahui tetap bertindak tegas demi memberikan pelajaran dan perasaan jera atas perbuatan keji yang dilakukannya. Itu gimana suruh pasti karena sekarang normal itu. Mana coba yang terima kalau misalnya anaknya yang alhamdulillah sama Allah dikasih yang luar biasa, anak yang baik, anak yang lucu, anak yang apa ya menurut dari kita masya Allah maksudnya pemberian terbaik lah dari terbaik Tuhan. Tapi dihina gitu ya. Baik kan maksudnya kalau Amina kan anak perempuan pasti kan kita jaga, kita rawat dengan baik. Kalau dikatain gitu kan pasti juga semua orang tua pasti marah. Kita tanya, kalau misalnya kita tanya maksudnya apa alasannya yang ngomong seperti itu, jawabannya hanya katanya ikut yang lain. Padahal kalau kita cari yang lain tuh nggak ada yang ngomong gitu. Jadi bilangin anak kebutuhan khusus lah, Down syndrome lah, apalah bodoh lah, apa. Menurut saya itu kan ini ya nggak ini ya. Seorang anak yang punya masalah kebutuhan khusus aja nggak boleh kita hina gitu loh, nggak boleh kita katain loh, karena itu udah berkah dari Tuhan. Apalagi kalau anak itu nggak kenapa-kenapa, anak itu normal, anak itu sehat gitu loh. Jadi nggak akan ada orang yang rela anaknya dikatakan. Tapi gua sedih, semua suami juga kalau istrinya lagi hamil, perasaannya lagi sensitif, ngebaca kayak gitu, apalagi sampai di DM-in, ya semua laki-laki pasti sedih lah. Nggak ada, walaupun kita, anggap aja lah, nggak usah dipeduliin, nggak bisa kayak gitu juga ya. Tapi kan ini juga harus pelajaran buat semua orang, ini bukan buat kita aja. Semua bayi, dimanapun, semua itu pemberian dari Tuhan. Jadi kita semua harus jaga juga diri kita, lisan kita, tangan kita. Apalagi ini bayi, aku kalau dikatainnya masih aku sendiri aja, aku kadang-kadang juga udah nggak ini ya, maksudnya nggak terlalu respon. Tapi kalau anak sendiri, itu kan martabat keluarga juga ada di sini. Begitulah Atta dan Aurel serta keluarga besar mereka yang sangat mencintai Amina, sang malaikat kecil dalam keluarga. Di atas pentas megah konser sang Gemi, Amina membuktikan semuanya. Dan Amina pula salah satu sosok yang membuat konser Krisdayanti berhasil menyita perhatian publik. Iya, dalam pentas bertajuk Konser Semesta itu bukan hanya Amina yang menjadi sorotan. Aksi duet dadakan Krisdayanti bersama mantan suaminya Anang Hermansyah pun disambut hangat oleh penonton yang menyaksikan kemeriahan konser tersebut. Dan inilah bukti nyata betapa hubungan Anang dan Krisdayanti telah hangat dan mencair. Lantas, bagaimana respon Raul Lemos dan Ashanty melihat Krisdayanti berduet dengan Anang? Alhamdulillah sukses atas support kalian semua. Itu sesuatu yang luar biasa karena memang ini kan selama 13-14 tahun ya baru terjadi lagi sekali ini. Seru lah karena kan orang-orang pasti sebenarnya menanti kan. Sebenarnya kan harusnya Mas Anang juga harusnya tahun ini bikin konser juga yang melibatkan Mbak Kade juga dan akan menyanyikan lagu-lagu mereka sebenarnya. Cuma karena memang ada hal yang Mas Anang lagi lakukan juga sekarang kan, kalian juga pasti tahu. Jadi ya ketunda juga, ya mudah-mudahan tahun depan bisa gitu. Jadi akhirnya ya udah, kita nggak tahu dia bakalan nyanyi kan. Cuma pas kita datang, ya namanya fans pengen mungkin denger kan namanya lagu-lagunya mereka pada saat itu punya sejarah mungkin di sebagian fans-fansnya ya pasti suruh maju. Mas Anang maju gitu dan senang karena kan ya namanya udah kayak kakak ade lah Mas, udah kayak keluarga, udah nggak ada yang maksudnya nggak ada pikiran yang aneh-aneh lah. Aku aja kayak maju buru. Aku tadi nggak lihat. Ada izin nggak mungkin sebelumnya gitu bakalan? Tadi aku nggak sempat lihat soalnya aku ngantar presiden keluar kan. Kenapa masalah? Kan mantan. Aku emang aneh ya, aku yang aneh apa gimana ya? Orang tuh semua tanya aku pertanyaan yang sama. Nggak ada. Ya karena kan sering ketemu. Mereka pun kalau kita di luar kamera gitu, kalau ketemu berdua ngobrol, apalagi sekarang satu partai kan. Kalau udah ngobrol berdua, ngobrolin politik, aku ya kayak, aku nggak pernah nganggep kayak, apa ya,
sedekat itu sebenarnya. Mungkin karena nggak dikamerain aja, kita deket lah, udah kayak keluarga banget. Kayak kadang-kadang aku nggak nganggep mereka kayak pernah punya hubungan gitu jadinya ya. Maksudnya bukan yang gimana, jadi kayak kan udah kayak keluarga. Jadi kalau di rumah kalau ngobrol udah kayak mereka yang ngobrolin apa, aku nyantar kemana, udah nggak ada kayak gitu. Jadi kalau nyanyi lagunya mereka ya kenapa? Kan sesuatu yang apa ya, yang memang karya mereka yang dulu sempet pastinya booming banget, apalagi di zamannya mereka itu nggak ada duit lain mungkin ya. Keren Seneng banget. Nanti insya Allah ada lagi. Ada lagi nanti biar lebih panjang lagi ya, Pipi sama Mimi ya. Tapi siapa sangka kekompakan dan keharmonisan kedua keluarga besar ini di atas panggung konser yang megah sekaligus mengakhiri kiprah Kade sebagai diva dengan konser spektakuler. Usai konser, Raul menegaskan bahwa ini adalah konser terakhir diva pop bersuara emas Krisdayanti. Menurut Raul, keputusan itu sudah bulat atas kesepakatan bersama. Kedepannya, diva pop tanah air itu akan lebih fokus dengan keluarga dan kesibukan lain di panggung politik. Tapi, apa sebenarnya alasan Krisdayanti di balik keputusan yang cukup mengejutkan ini? Ini terakhir konser untuk Krisdayanti. Oh ya, kita udah bicarakan itu dan memang ini sudah dibicarakan awal bahwa ini konser terakhir gitu. Oh sorry ya, konser terakhir. Sorry. Rela tidak rela, usia menentukan untuk merelakan gitu loh. Nah itu kan terus ya, kan itu usia kan, orang kalau usia ini sudah mau 50 tahun. Ya udah. Jadi fokusnya lebih ke keluarga. Mungkin dia kan punya karir yang lain lagi, politik, bisa fokus ke situ. Ya pastinya seneng banget, nggak berasa juga udah 30 tahun ternyata ya. Makanya Mimi juga membawakan lagunya kan ternyata 33 judul lagu gitu. Jadi memang luar biasa banget, apa ya, aku juga sampai amazed dari sebenarnya awalnya pengen nonton dari awal, cuman jangan biar surprise gitu. Jadinya nanti, jadinya di ending. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.